Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dosa besar yang sangat berbahaya, yaitu tentang namimah, yaitu mengadu domba. Kita tahu dosa ini sangat berbahaya karena memisahkan dua orang yang saling mencintai, bahkan antara suami istri. Ya, betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara namimah, ya, sehingga rumah tangga pun menjadi hancur. Betapa banyak hubungan kakak adik menjadi hancur gara-gara namimah. Betapa banyak hubungan dua sahabat yang sangat erat kemudian hancur gara-gara namimah. Bahkan terjadi pertumpahan darah juga disebabkan karena namimah. Betapa banyak orang terzalimi karena namimah. Oleh karenanya dia adalah dosa yang sangat besar. Dan namam, orang yang mengadu domba, dia telah menjalankan tugas syaitan, ya. Dia adalah rasulnya syaitan, karena syaitan memang tugasnya ingin memecah belah di antara kaum muslimin. Oleh karenanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang namimah. Apa itu namimah? Namimah secara istilah maknanya menukil perkataan dari suatu kaum ke kaum yang lainnya ala wajhil ifsad, dalam rangka untuk merusak di antara mereka, mengadu domba di antara mereka. Itu nukil kalam untuk menumbuhkan permusuhan di antara dua kelompok, ya. Sehingga yang dua orang saling bersahabat bisa saling bermusuhan. Ya. Oleh karenanya ini di antara akhlak yang paling buruk, Kalau kita perhatikan syariat, seluruh perkara yang bisa menyatukan hati kaum muslimin disyariatkan, bahkan diberi ganjaran yang besar. Senyum di antara saudara dapat pahala. Kenapa? Karena senyum bisa menumbuhkan saling menyayangi. Mengucapkan salam juga dapat pahala. Kata Nabi, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa? Karena mengucapkan salam menumbuhkan kasih sayang. Saling beri hadiah juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian saling mencintai, ya. Saling menolong, ya, ta'awun al birri wa taqwa, saling tolong menolong di antara kalian. Kenapa? Saling menimbulkan cita kasih di antara kaum muslimin, ya. Saling menutup aib di antara kaum muslimin, ya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib suatu orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan demikian terlalu banyak syariat yang jika menimbulkan persatuan maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat berjamaah. Kalau kita mau pikir, lebih enak salat sendiri-sendiri di rumah. Lebih gampang, lebih kemudian hemat waktu. Kita juga tidak terusik dan terganggu dengan orang sebelah. Kita mau panjang mau pendek terserah kita. Tapi ternyata disyariatkan salat berjamaah. Kenapa? Agar saling mengenal. Agar saling dekat di antara hati-hati kaum muslimin. Maka terlalu banyak syiar-syiar Islam yang tujuannya adalah persatuan. Sebaliknya, semua perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian semuanya dilarang. Ghibah dilarang, namimah dilarang, ya. Sampai berbicara dua orang berbisik-bisik, satu tidak diajak juga dilarang. Idza kuntum salasah fala tatanaja al-itsnan duna tsalits. Ya. Fa inna dzalika yahzunuhu. Jika kalian tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik yang orang ketiga tidak diajak berbicara. Kenapa? Karena itu bisa menyedihkan orang yang ketiga. Kenapa? Bisa menimbulkan dia suudzon, dia jadi minder, dia jadi berburuk sangka. Maka ini saja dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Pertikaian. Bisa menimbulkan pertikaian. Rasulullah bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Jangan dia melamar di atas lamaran saudaranya. Terlalu banyak adab yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadi pertikaian.
Oleh karena semua perkara yang mengantar kepada pertikaian dilarang. Bahkan sampai dusta, dan itulah dosa, dibolehkan jika mendamaikan dua orang yang bersengketa. Rasulullah SAW mengatakan al-kadhibu la yahilul kadhibu illa fi thalath. Bahwasanya dusta haram kecuali pada 3 perkara. Di antaranya sebagai strategi perang, al-harbu khid'ah, bahwasanya perang adalah strategi, maka boleh berdusta. Di antaranya hadis rajul imra'ati wa hadis mar'a li zawjiha, seorang laki berdusta terhadap istrinya agar saling mencintai, istrinya juga berdusta kepada suaminya agar saling mencintai. Suaminya bilang, istriku kau wanita tercantik di dunia. Jelas itu bohong kan? Tetapi istrinya senyum-senyum, masa sih Abi? Iya benar. Bohong enggak Bi? Enggak benar. Kamu wanita tercantik di dunia. Terus istrinya juga bilang, kamu juga lelaki terganteng di dunia. Sama-sama bohong. Ini bohong enggak masalah ya, karena menimbulkan saling mencintai. Bahkan bohong pun boleh jika menimbulkan saling mengasihi, saling mencintai. Di antaranya liislahi dzatil bain. Dua orang saling bersengketa, masuk orang ketiga, A dan B ribut, dia datang ke A, dia bohong, dia datang ke B, dia bohong, sehingga mereka berdamai. Dibolehkan, bahkan dusta demi untuk mendamaikan diperbolehkan. Sebaliknya jujur, kalau menimbulkan pertikaian dilarang. Ghibah jujur enggak? Jujur. Orang jujur, dia itu fulan gini. Dia ghibah orang, dilarang. Syariat melarang. Kalau kau mau nasihat langsung. Jangan ngomong di belakang. Kalau ghibahmu sampai ke dia, pasti ribut. Ini jujur dilarang, dilarang. Namimah juga jujur. Namimah tidak dipersyaratkan dusta. Namimah jujur. Jika menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin, meskipun jujur, dilarang. Oleh karena seorang ketika menukil berita, menukil perkataan, dia lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai nukilannya ini menimbulkan pertikaian di antara dua kaum muslimin, di antara dua ustadz, di antara dua dai, di antara dua tetangga, di antara suami dan istri. Dia jujur, tapi kejujuran itu ternyata menimbulkan malapetaka, karena itu adalah mengadu domba di antara dua kaum muslimin yang saling mencintai. Maka ini perlu kita perhatikan. Namimah adalah dosa yang sangat besar karena bertentangan dengan salah satu tujuan Islam. Di antara tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Ya. Tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulus Sittah, beliau menyebutkan pertama adalah tauhid, yang kedua adalah persatuan. Maka ayat dalam Al-Quran tentang persatuan sangat banyak. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kaum muslimin saling bunuh-bunuhan, maka damaikanlah keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin saling bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikan di antara saudara kalian yang saling bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillahi war rasul. Wattaqullaha aslihu bainakum. Mereka bertanya tentang anfal ketika para sahabat berselisih tentang masalah ghanimah. Qulil anfal lillahi war rasul. Wattaqullaha aslihu dzata bainikum. Maka damaikanlah di antara kalian yang bertikai. Terlalu banyak ya. Di antara ibadah yang sangat agung adalah islahu dzatil bain. Mendamaikan di antara dua orang yang bertikai, bahkan lebih afdal daripada salat dan puasa. Ya, karena mendamaikan dua orang yang bertikai. Oleh karenanya, namimah bertentangan dengan salah satu usul, salah satu landasan Islam. Islam tauhid kemudian persatuan. Dia menghancurkan landasan tersebut, maka kadar dosanya tergambarkan karena dia bertentangan dengan salah satu landasan Islam. Sebagaimana syirik besar dosanya, kenapa? Karena syirik bertentangan dengan salah satu tujuan utama Islam, yaitu apa? Tauhid. Pokok kedua setelah tauhid adalah persatuan. Ini menimbulkan pertikaian, maka ini dosanya sangat besar. Ini tujuan utama syaitan di antaranya. Kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam syirik, maka syaitan mengadu domba. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Itu syaitan pernah putus asa lihat orang-orang di Jazirah Arab salat, sulit saya untuk mereka syirik susah.
sempat terbetik dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah putus asa sama sekali untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Kalau tidak berhasil menjerumuskan dalam syirik, diadu domba. Sebagaimana syaitan ketika tidak berhasil menjerumuskan anak keturunan Adam dalam syirik ketika itu, maka dia mengadu domba antara Qabil dan Habil. Sehingga akhirnya Qabil membunuh siapa? Habil. Baru syirik terjadi di zaman Nabi Nuh 10 kurun setelah itu. Tapi ketika dia tidak bisa menjerumuskan keturunan Adam 10 generasi dalam kesyirikan, apa yang dia lakukan? Mengadu domba sampai Qabil membunuh Habil. Ya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadin wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak." Sampaikanlah tentang berita tentang dua anak Adam, ya. Ketika keduanya memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, satu diterima, satu tidak diterima, akhirnya hasad, maka Qabil pun membunuh Habil. Baik. Maka para ulama sepakat bahwasanya namimah salah satu dosa yang sangat besar. Karena dia bisa mengantarkan kepada pertikaian, permusuhan, perceraian, ya. Makanya kalau kita lihat setan paling suka dengan permusuhan. Setan paling suka dengan permusuhan. Sama tukang sihir juga suka dengan permusuhan. Ya. Setan mungkin pernah putus asa untuk disembah selain Allah, tapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Setan mengadu domba antara Qabil dan Habil. Setan mengadu domba antara Yusuf alaihissalam dengan kakak-kakaknya. Ya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang indah, kata ayahnya, la taqsur uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitanal insani aduwwum mubin. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu karena mereka nanti cemburu, mereka hasad. Ingat, di balik mereka ada syaitan yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia, karena syaitan ingin mengadu domba. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih kata-kata yang terbaik, memilih diksi yang terbaik di antara diksi-diksi yang ada. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Syaitan suka mengadu domba, suka sekali mengadu domba. Kakak adik, saudara kandung, ya, suami istri, syaitan suka sekali. Ada celah sedikit bisa buat ngadu domba, syaitan bikin. Itu memang kerjaan setan. Dia enggak pernah capek. Makanya setan tidak tidur siang untuk goda kita. Dalam hadis, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Setan tidak tidur siang buat apa? Buat salat siang. Setan tidak tidur siang untuk godain kita. Di antaranya untuk ngadu domba di antara kita. Makanya ketika akhirnya kakak-kakak Yusuf sudah sadar, sudah tobat, diundang ke Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, waqad ahsana bi, ya ayahanda, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn, dia telah mengeluarkan aku dari penjara, wa jaa bikum, dan mendatangkan kalian minal badwi, dari kampung menuju Mesir, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan berhasil mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Syaitan kerjanya ngadu domba. Lagi suami istri, kalau bisa sampai cerai, wah ini yang setan paling senang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yadau arsyahu 'alal ma' thumma ba'atha sarayahum. Iblis meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian dia mengirim anak buahnya. Fa'adhamuhum fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Anak buahnya yang paling dekat dengan iblis, yang jabatannya paling tinggi adalah yang paling besar fitnahnya. Fayaji'u ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka lapor. Ya bos, saya sudah gini-gini. Kata syaitan, belum. Kata iblis, belum. Cuma gitu doang. Ada lagi, bos saya sudah gini. Belum, kata syaitan. Sampai ada satu yang datang, bos, la azalu birrajul hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya terus menggoda sang suami sampai saya ceraikan dia dari istrinya. Kata iblis, nikma anta. Ente syaitan top. Karena berhasil memisahkan suami dan istri. Oleh karenanya ketika syaitan bekerja sama dengan dukun, apa yang diantaranya diinginkan oleh syaitan? Memisahkan. Kata Allah tentang para penyihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara suami dan istri. Istri lihat suami jengkel mulu, dan terjadi. Suami lihat istri jengkel mulu.
Setiap suami ngomong disalahartikan oleh istrinya. Setiap istri ngomong disalahartikan oleh suaminya. Bawaannya curiga terus ternyata ada sihir yang mengenai mereka. Sampai saya punya kawan subhanallah. Dia nikah, ternyata istrinya disihir. Tidak bisa digauli. Semua pintu tertutup. Tidak bisa digauli. Sampai dia bertahan beberapa tahun, akhirnya tidak bisa dia cerai. Enggak bisa. Subhanallah. Kejam. Maksudnya mengadu domba di antara kaum muslimin, mengadu domba di antara suami dan istri. Makanya namimah ini salah satu cara utama syaitan untuk memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, saling mengasihi. Makanya namam, tukang namimah adalah rasul syaitan, rasul iblis. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah, kalau namam rasul siapa? Rasul iblis. Utusan syaitan untuk memisahkan di antara kaum muslimin. Oleh karena di antara hal yang menarik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid menyebutkan bahwasanya namimah termasuk bagian dari sihir. Beliau mengatakan dalam bab bayanu syai'in min anwa'i sihir, penjelasan tentang sebagian model-model sihir. Kemudian beliau menyebutkan tentang namimah adalah bagian dari sihir secara bahasa. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'kum al-adhu?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang al-adhu, itu sihir? Hiya namimah al-qalatu bainan nas. Sihir di antaranya adalah namimah, menukil perkataan untuk mengadu di antara manusia. Rasulullah menamakan namimah sihir secara bahasa. Kenapa? Karena subhanallah, sebagaimana sihir tidak kelihatan tapi memberi efek, namimah juga begitu. Seakan-akan tidak kelihatan ternyata memberikan efek yang luar biasa. Bahkan Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah pernah berkata, "Yufsidun nammam fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanah." Nah, tukang namimah bisa merusak di antara dua orang saling mencintai dalam sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir kecuali dalam setahun. Untuk menceraikan suami istri mungkin setan kerja setahun, bikin cerita, bikin narasi, membisikkan narasi pada kepala suaminya kepada istrinya, buat istrinya benci lihat suaminya, terus setahun kemudian cerai. Tapi kalau namam mungkin 1 jam 2 jam cerai. Dengan bikin isu, dengan bikin fitnah, timbul kebencian di antara keduanya, kemudian buyar. Dua sahabat yang saling mencintai jadi buyar. Oleh karenanya ini adalah salah satu dosa yang sangat besar. Tapi berikutnya pembahasan tentang bahaya namimah. Bahaya namimah di dunia tadi sudah kita jelaskan, sangat berbahaya. Bisa bunuh-bunuhan, ya. Bisa bunuh-bunuhan. Di antara kisah menarik saya ingin sampaikan 2 kisah sebelum kita lanjutkan. Kisah disampaikan oleh Hammad bin Salamah. Saya bacakan bagaimana bahaya namimah di dunia. Ba'a rajulun abdan wa qala al-mushtari ma fihi aibun illa namimah. Ada seorang menjual budaknya, tapi dia menjelaskan aib budak tersebut. Mungkin dia jual dengan harga yang murah. Dia bilang, ini budakku ini semuanya baik, kecuali satu kekurangannya, dia suka ngadu domba. Faqala raditu, maka pembeli mengatakan aman, cuma ngadu domba, cuma bahaya lisan. Yang penting rajin, ngerti, tidak bahlul. Kalau disuruh ngerti, tahu kerjaan, ya cuma tukang namimah, ya sudahlah, tinggal kita enggak usah dengar, selesai. Fashtarahu, akhirnya dia beli. Famakathal gulamu ayyaman, kemudian sang budak tinggal berhari-hari bersama orang tersebut. Mulai karena dia tukang namimah, dia rasulnya iblis, maka dia menjalankan kebiasaan dia. Maka dia berkata kepada istri majikannya, dia berkata, sungguhnya inna sayyidila yuhibbuki, majikanku sudah tidak cinta kau lagi. Dan dia ingin nikah lagi atau ingin punya budak perempuan, sudah tidak cinta kau lagi. Pokoknya sudah tidak cinta lagi, mau nikah lagi atau ingin ambil budak wanita menggantikanmu. Saya ingin bantu kau. Fakhudhil Musa wahliqi min sya'ri qafahu inda naumi sya'rat hatta asharahu 'alaiha fayuhibbaki. Kau ambil rambutnya di bagian lehernya atau di bagian jenggotnya, ambil sedikit saja. Kau kasih saya sihir dia, biar dia cinta sama kamu. Wah, namanya perempuan kalau sudah cemburu otaknya enggak jalan, benar atau tidak? Perempuan tuh otaknya enggak jalan 2. Kalau lagi pegang uang di mall, otaknya enggak jalan. 1. Kedua, maksudnya apa saja dia pengen beli. Dia enggak mikir panjang, maksudnya begitu. Yang kedua, kalau lagi cemburu, otaknya enggak jalan.
Mau dia S2, S3, S-teler, kalau dia udah cemburu, otaknya enggak jalan. Ya. Ketika diprovokasi wanita ini dan dia cemburu, maka disuruh untuk ambil rambut supaya dilakukan sihir, maka dia nurut. Kemudian dia datang kepada majikannya. Budak ini datang ke majikannya. Dia bilang, "Wahai majikan, bos, sungguhnya istrimu pacaran. Inna imra'ataka ittakhadat khalilan." Dia punya pacar. Dan dia ingin bunuh kau. Masa sih? Kalau kau enggak percaya, kau pura-pura tidur sampai kau tahu benar perkataanku ini. Pura-pura tidur aja. Akhirnya benar. Suaminya pura-pura tidur, istrinya mau ngambil apa? Jenggotnya untuk bikin sihir. Suaminya nyangka mau dibunuh, ya enggak? Benar enggak? Satunya istrinya suruh ambil jenggot untuk disihir. Suaminya dibilang, istrimu ingin bunuh kau. Kalau kau tidak percaya, kau pura-pura tidur, nanti kau lihat apa yang dilakukan oleh istrimu. Akhirnya suami majikannya pura-pura tidur, maka datang istrinya bawa pisau atau gunting ingin apa? Ngambil. Akhirnya dia menyangka istrinya mau bunuh dia, maka dia pun ambil pedang, dia bunuh istrinya tersebut. Subhanallah. Akhirnya keluarga istrinya datang, bunuh dia. Akhirnya kerabat dia datang, perang sama kerabat istri. Gara-gara satu budak tukang apa? Namimah. Maksudnya ngeri bahwasanya namimah itu efeknya luar biasa. Suami istri sampai bunuh-bunuhan sebagaimana tadi kita sebutkan ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu ya. Baik. Adapun bahaya namimah terkait hari kiamat, terkait hari akhirat, maka banyak pelaku namimah yang sangat berbahaya. Di antaranya yang pertama, an-namam, tukang namimah adalah manusia terburuk. Dia adalah manusia terburuk. Di antara dalil akan dia manusia terburuk, yang pertama dalam hadis Abdurrahman bin Ghunem radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," Rasulullah SAW bersabda, "Khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah." Sebaik-baik hamba Allah adalah yang jika mereka dilihat akan diingat Allah. Ini adalah orang yang terbaik. Kalau orang lihat dia semua ingat Allah. Ada orang kalau kita lihat kita ingat sedekah, rajin sedekah. Ada orang kalau kita lihat kita ingat puasa karena dia rajin apa? Puasa. Ada orang kalau kita lihat kita ingat takwanya, orangnya takwa luar biasa, suka salat malam ya. Dulu kalau enggak salah Muhammad bin Sirin, kalau orang lihat orang bertakbir. Kenapa? Karena dia suka bertakbir di jalan. Orang lihat dia orang Allahu Akbar karena dia suka berzikir. Setiap dilihat ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang kalau dilihat ingat dangdutan, ada. Orang dilihat ingat film-film. Orang yang terbaik adalah jika dilihat membuat orang lain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingat dunia tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terbaik. Kemudian siapa yang terburuk? Wasyiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-baghuna li al-bura'a al-anad. Adapun orang yang terburuk, hamba Allah yang terburuk adalah yang suka jalan ke sana kemari untuk mengadu domba, yang memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai, yang menginginkan bagi orang-orang yang tidak dosa agar mendapatkan kesulitan, orang-orang tidak bersalah agar mendapatkan kesulitan. Di sini perhatikan Rasulullah menyebutkan orang-orang terburuk adalah orang-orang yang berjalan mengadu domba sehingga memisahkan di antara orang-orang yang saling mencintai ya. Kemudian di antaranya yang kedua juga sama di antara dalil bahwasanya biasanya orang yang namimah memiliki dua wajah ya. Tajiduna syarran nasi indallahi manzila yaumal qiyamah zal wajhain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian dapati orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat pemilik dua wajah. Alladzi ya'ti qauman biwajhin wa ya'ti al-akhara biwajhin ya, yang dia mendatangi satu kaum dengan wajah dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain. Itu untuk mengadu domba, seakan-akan dekat, datang sini seakan-akan dekat, ternyata ingin mengadu domba di antara si A dan si B. Ya. Ya. Rasulullah juga mengatakan siapa yang memiliki dua wajah, lahu lisanani minan nar yaumal qiyamah. Dia akan punya dua lisan dari api neraka pada hari kiamat. Di antaranya tukang namimah.
Berikutnya ini tadi menunjukkan bahwasanya orang yang namimah adalah orang yang terburuk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Yang kedua, an-namam mengerjakan kerjaan syaitan. Dia adalah menjalankan tugas utama syaitan. Sudah kita sebutkan, syaitan jika tidak bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan, maka akan mengadu domba di antara kaum muslimin. Maka kita jangan terjebak. Kapan kita diadu domba, saling membenci, sungguhnya kita telah terjebak dalam jerat syaitan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada kawan yang sempurna. Ada waktunya bersalah. Namun kita jangan memperbesar permasalahan sehingga kemudian saling bermusuhan. Kita ajak orang untuk dukung kita, dia ajak orang untuk dukung dia. Akhirnya yang berkelahi bukan 1 lawan 1, 1000 lawan 1000. Sekarang orang banyak bertengkar gara-gara permasalahan. Kadang permasalahan duniawi, gara-gara bola aja ribut, geng lawan geng. Hina-hinaan, maki-makian sampai ada yang meninggal, perkelahian, hancur-hancuran. Gara-gara bola, benda mati, ribut. Kadang-kadang pertikaian tersebut dibungkus dengan agama, karena inilah, karena manhaj lah, karena ribut. Sama-sama sunnah, ribut. Syaitan mengadu domba. Permasalahan diperbesar-besarin, seakan-akan yang menyelisih seakan-akan lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Padahal sama Muslim, sama ikhwan. Terjebak, dibumbui, dibungkus dengan seakan-akan bungkusan yang indah. Maka orang yang mengadu domba adalah wakil syaitan. Rasulnya siapa? Syaitan. Ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan, hadis Nabi SAW, Inna syaitana qad ayyisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan pernah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Ya. Kalau syaitan datang kepada ahli tauhid, ngajak syirik enggak ada yang mau. Tapi kalau ngajak hasad, ngajak ghibah, ngajak namimah, ngajak jelek-jelekan saudaranya, mau. Diajak syirik enggak mau. Ini enggak bisa diajak syirik ini. Tauhidnya terlalu bagus. Jangan diajak syirik. Syaitan tahu ini enggak bisa diajak syirik. Sudah diajak apa? Musuhi temannya, merendahkan temannya, menjatuhkan temannya, menghinakan temannya, ngata-ngatain temannya, ribut. Ribut. Dimasukinlah dunia, cinta sama dunia. Akhirnya persaingan dunia, gara-gara dunia bertengkar, gara-gara dunia berkelahi. Gara-gara fulus. Gara-gara fulus. Fulus bikin mampus. Baik. Datang seorang kepada Hasan al-Basri, seorang tabi'i, ulama tabi'in yang mulia rahimahullah. Maka dia berkata, "Inna fulanan yatakallamu fika." Sungguhnya si fulan menjelek-jelekan engkau. Maka Hasan al-Basri berkata, "Ama wajada syaitanu rasulan ghairaka?" Tidakkah, apakah setan tidak ketemu utusan selain kamu? Kok kamu yang jadi utusan setan? Ingin mengadu domba saya dengan dia. Sini Hasan al-Basri menganggap orang yang namimah adalah utusan setan, rasulnya setan. Maka dia berkata, "Ama wajada syaitanu rasulan ghairaka?" Apakah setan tidak menemukan utusan? Hanya kamu kok jadi utusan, enggak ada orang lain kah? Kok kamu yang jadi utusan apa? Syaitan. Taib, berikutnya yang keberapa? Yang keempat ya? Ya. Ketiga atau keempat? Keempat. Di antara bahayanya namimah, seorang namam tukang namimah, dia itu sering datang dalam bentuk pemberi nasihat. Jadi beri nasihat, saya itu kasih tahu kau saja biar kau waspada, biar padahal pengin ngadu domba. Datang ke seorang wanita, "Wah, suamimu gini-gini." Sebenarnya saya tidak mau cerita sih, saya takut gibah, cuma kau harus tahu karena kau kenapa suamiku? Dia begini, selesai. Meledak. Cemburu. Perempuan tadi otaknya hilang kapan ya, ikhwan? Pertama, kalau duit lagi banyak terus lagi di mall. Nah, itu biasanya hilang. Tidak semua, tapi banyak. Yang kedua, akalnya hilang kalau lagi cemburu. Tapi kalau ke mall nggak ada duit, akalnya nggak hilang. Tapi kalau masalahnya kalau duit banyak, ini kadang-kadang akal hilang. Pingin beli. Nah, kalau sudah dibuat cemburu, maka akalnya bisa hilang. Ya. Maka sering orang yang namimah datang dalam bentuk seakan-akan dia pemberi nasihat yang terbaik.
Dan itu yang dilakukan iblis, ya. Ya. Seperti Allah sebutkan iblis ketika menggoda Adam, kata Allah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis, ya Adam dan Hawa, demi Allah, saya ini benar-benar nasih, menasihati kalian berdua, ingin kebaikan bagi kalian berdua. Kalian makan itu buah dari pohon khuldi, pohon keabadian, kalian akan kekal di surga. Ya, Adam ingin kekal, maka dia makan. Allah nyebutin wa qasamahuma, iblis bersumpah, ini sungguhnya aku lakuma benar-benar bagi kalian berdua laminan nasin. Dia sampai menggunakan kata ini lakuma lamina, pakai lam taukid banyak. Sungguhnya aku ini benar-benar sungguh-sungguh ingin memberikan kebaikan kalian berdua demi Allah, demi Allah, demi Allah. Adam tidak pernah digoda sebelumnya. Ini pertama kali dia digoda. Dan yang pertama kali menggoda langsung iblis, bukan anak buah. Dan langsung bersumpah habis-habisan. Ya wajar jika orang tua kita Adam akhirnya tergoda. Baru pengalaman pertama. Pengalaman pertama yang goda langsung apa? Iblis. Ibarat ada laki-laki soleh tidak pernah digoda oleh perempuan, tahu-tahu pertama kali menggoda perempuan tercantik di dunia. Langsung beri janji-janji, ya, langsung jatuh lah. Baru pertama digoda. Kalau sudah kedua, tiga kali sudah pengalaman, bohong. Tapi kalau pertama langsung. Jadi masalahnya terkadang namimah baru dia merasakan namimah baru sekali seumur hidup. Selama ini dia hidup nyaman sama pasangannya, sama istri, sama suaminya. Selama ini dia hidup tentram bersama sahabatnya. Ada orang namimah dia sekali saja dalam bentuk pemberi nasihat. Maka dia terbawa, akhirnya terjadilah pertikaian antara dia dengan istrinya, antara dia dengan apa? Suaminya. Ya. Akhirnya tujuan setan terjadi. Ini bahayanya namimah. Taib. Di antara bahayanya namimah yang berikutnya, ya. Orang yang namimah dia mengumpulkan biasanya banyak dosa. Biasanya dia pendusta, jelas. Dia enggak namimah kecuali ada dusta dia masukin situ. Biasanya dia hasad. Dia hasad. Sehingga dia ingin memisahkan dua orang saling mencintai. Biasanya dia juga sekaligus ghibah. Dia juga sekaligus ghibah. Maka dia hatinya busuk, dia melakukan namimah biasanya terkumpul dalam dirinya berbagai macam kotoran dalam hatinya, ya. Dia pasti mencari-cari kesalahan. Padahal Allah melarang, Nabi melarang la tattabi'u al-aurat, jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Dia pasti mencari-cari tajasus, tahassus, dia lakukan semuanya untuk mencari kesalahan orang lain. Dan dia suka fitnah, dia suka mengadu domba, menyebarkan kebencian di antara kaum muslimin. Oleh karenanya di antara tafsir sebagian ayat, ya, ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan namam, tukang namimah. Seperti firman Allah tentang istrinya Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab pemikul kayu bakar. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya pemikul kayu bakar yaitu tukang mengadu domba. Dia ke sana kemari menceritakan keburukan Rasulullah SAW agar orang benci kepada Rasulullah SAW. Maka dia seperti memikul kayu bakar. Kayu bakar ini ibarat dengan namimah, menimbulkan kebencian. Dan dia masuk neraka gara-gara hal tersebut. Salah satu sebabnya dia ke sana kemari menanamkan kebencian kepada Rasulullah SAW. Maka ini di antara bentuk namimah yang diingatkan oleh para ulama bahaya. Selain mengadu domba di antara kaum muslimin, juga membuat orang lain benci kepada seseorang. Ya, secara langsung ini juga ada makna namimah, mengadu domba antara orang ini dengan masyarakat. Seperti orang menceritakan kejelekan si fulan, disebarin sehingga orang semua benci sama dia. Tadinya mereka mencintainya. Ini namimah atau bukan? Namimah, meskipun bukan khusus satu dengan satu, tetapi bentuk namimah. Seperti juga disebut oleh para ulama al-wusyah, seperti seorang yang datang kepada penguasa, kemudian dia lapor yang tidak-tidak tentang seorang, sehingga penguasa jengkel, dia ingin jelek-jelekan kamu, dia ingin mengambil tahtamu, dia ingin meruntuhkanmu, dia ingin akhirnya dicari-cari kesalahan, ditangkap misalnya. Dengan politik misalnya. Kenapa? Gara-gara dia lapor yang tidak-tidak. Dengan dugaan-dugaan yang tidak-tidak, maka semua yang menimpa orang tersebut akibat laporannya, dia akan tanggung pada hari kiamat kelak. Semua yang dialami oleh orang
tersebut. Ini sangat berbahaya. Ini berbahaya. Ini terkadang dialami oleh para duat, seperti yang dialami oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Penguasa didatangi, akhirnya dituduh Ibnu Taimiyah gini, sampai akhirnya kemudian Ibnu Taimiyah di penjara. Makanya di antara cerita yang saya sampaikan, saya kemarin ke Mesir di situ ada masjid dibangun oleh Sultan Nasir ibn Qalawun. Nasir ibn Qalawun ini disebutkan dia punya pejabat-pejabat dekat yang benci sama Ibnu Taimiyah. Akhirnya mereka berfatwa Ibnu Taimiyah gini. Akhirnya Ibnu Taimiyah disuruh dibunuh, tapi tidak dibunuh, dipenjara sama Nasir ibn Qalawun. Setelah dipenjara, kemudian ternyata ada orang yang menggulingkan pemerintah Nasir bin Qalawun. Tergulinglah dia sehingga dia pun jatuh dari tahtanya. Datang sultan yang baru, ternyata pejabat-pejabat tadi yang benci Ibnu Taimiyah, ternyata mereka penjilat, mereka mendekati sultan yang baru. Jadilah mereka pejabat-pejabat sultan yang baru. Sementara Sultan Nasir bin Qalawun tahu mereka berkhianat. Akhirnya dia pun berusaha lagi, kemudian dia berhasil merebut kembali tahtanya. Dia berkuasa lagi. Dan Ibnu Taimiyah semuanya sedang dipenjara. Dalam kondisi kejadian itu dia dipenjara. Ketika dia jadi penguasa lagi, ini pejabat-pejabat dekatin lagi, menjilat dia lagi. Dan dia jengkel sekali sama mereka, ini para penjilat ini. Waktu saya digulingkan, mereka menjilat sultan yang baru. Ketika saya berhasil menang lagi, mereka menjilat saya lagi. Akhirnya dia ingin memberi pelajaran bagi mereka, maka dia keluarkan Ibnu Taimiyah dari penjara. Sultan Nasir bin Qalawun rahimahullah. Dia keluar Ibnu Taimiyah dari penjara, kemudian dia sambut. Padahal ini orang yang paling dibenci oleh pejabat-pejabat tersebut. Dia sambut, dia peluk, terus dia keluarkan kertas. Kertas tersebut adalah tanda tangan mereka bahwasanya Ibnu Taimiyah harus dibunuh karena begini. Maka dia bilang sama Ibnu Taimiyah, kau lihat orang-orang itu wahai Ibnu Taimiyah? Iya, kenapa? Mereka itu pernah tanda tangan, kau bilang begini-begini dan kau harus dibunuh. Makanya saya penjarakan kau selama ini. Terus kata Ibnu Taimiyah, terus gimana? Kata sang raja, apa yang harus saya lakukan sama mereka? Raja pingin Ibnu Taimiyah ngamuk. Kata Ibnu Taimiyah, maafkan mereka. Maafkan mereka. Apa saya buang mereka? Jangan. Mereka adalah pekerja yang terbaik yang ada. Maafkan mereka. Subhanallah. Ini di antara bersihnya hati siapa? Ibnu Taimiyah. Saat dia bisa membalas, dia justru tidak membalas. Dia justru tidak membalas. Maksudnya, namimah ini terkadang menimpa sebagian dai, dituduh yang tidak-tidak sehingga disikapi, sehingga ditangkap, sehingga dipenjara. Karena ada yang ngelapor yang tidak-tidak. Ada yang ngelapor yang tidak-tidak atau berlebihan dalam apa? Laporan. Itu dialami oleh sebagian orang. Oleh karenanya, di antara kisah, mau dengar kisah lain enggak? Saya baca ya. Kisah disebutkan dalam buku Bada'i'u Silk fi Taba'il al-Malik. Ya. Li Abi Abdullah Muhammad bin al-Arzuk al-Andalusi. Ya. Dia sebutkan sebuah kisah, saya bacakan. Dahulu ada seorang yang sering bertemu dengan sebagian raja. Kemudian dia berdiri dekat raja dan dia berkata, "Ahsin ilal muhsin bi ihsani." Wahai sang raja, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat baik. Adapun orang yang buruk wal musi satakfihi masawiuhu. Kalau yang buruk enggak usah dibalas, nanti keburukannya akan menimpanya. Dia selalu nasihati raja, sehingga raja senang dengan nasihat-nasihat orang ini karena dia orangnya baik. Fahasadahu rajulun ala dzalikal maqam wal kalam. Akhirnya ada orang yang hasad sama orang ini. Ada orang ini hasad sama dia. Ini karena dia sering datang ke raja, menasihati raja. Kalau orang baik balaslah, tapi kalau orang buruk biarin. Nanti toh keburukannya akan menimpanya. Ada orang hasad sama dia, maka dia pun melakukan namimah. Ini cerita dibawakan dalam bab namimah. Maka dia pun datang ke raja. Dia berkata, "Wahai raja, sungguhnya orang yang sering muji-muji engkau itu, dia itu mengatakan kau itu bau mulutmu. Kau itu bau mulutmu. Ada aroma yang tidak enak dari tubuhmu." Kata raja, bagaimana mungkin ya? Selama ini memang dia tidak dekat, dia agak jauh. Dia selalu agak jauh. Sehingga pas nih ceritanya. Namanya orang kan hormat sama raja, jadi ngomongnya agak jauh, enggak dekat-dekat. Kayaknya kau jauh-jauh itu karena dia bilang kau bau raja. Kata raja, dari mana kau tahu? Dari mana benar perkataanmu? Kata orang ini, panggil aja dia.
Kalau dia sudah datang, suruh dekat dengan engkau. Kalau dia datang, dia pasti nanti tutup mulutnya. Dia pasti tutup apa? Mulutnya. Berarti memang kau bau. Ya. Akhirnya raja bilang, pergi kau, nanti kita lihat. Raja memanggil dia. Maka orang ini yang hasad tadi, dia keluar dari raja, kemudian dia panggil orang yang tadi, yang sering menasihati raja. Ayo main ke rumahku. Dia bikin rencana. Jadi dia ngelapor yang tidak-tidak. Ini bahaya, di antara nabi yang bahaya. Main ke rumahku. Oh silakan, diundang. Ini baik, dikasih makan. Dikasih makan bawang putih banyak-banyak, supaya mulutnya bau. Orang ini makan. Akhirnya ketika dia makan, mulutnya bau, ternyata dipanggil raja. Saya datang ke raja, kata raja, sini. Sini dekat sama saya. Tidak biasa raja panggil dia. Ketika dia dekat raja, dia tutup mulutnya, khawatir raja cium bau bawang putih dari mulutnya. Karena bawang putih kalau habis makan baunya luar biasa. Takut gelegean, terus raja cium bau. Akhirnya dia dekat raja, dia tutup mulutnya. Kata raja, benar nih. Berarti saya memang bau di sisi dia. Padahal raja parfumnya mungkin mandi parfum. Dia begini, benar. Akhirnya orang ini seperti biasa, dia mengatakan ahsin ilal muhsin bi ihsani. Wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Wal musi satakfihi masawi'uhu. Adapun orang buruk biarkan saja, keburukannya akan menimpanya. Ya. Raja bilang sini, ternyata benar, dia tutup mulutnya. Ya. Kata raja, berarti orang yang lapor saya tadi benar. Kemudian akhirnya raja tulis, biasanya raja kasih hadiah, tulis kertas, kasih hadiah, pergi ke anak buahku, ambil hadiah. Maka raja pun tulis, kali ini bukan hadiah. Dia tulis dengan tulisan tangan dia mengatakan, jika ada yang datang bawa surat ini kepadamu, sembelih dia. Kuliti dia. Kemudian isi kulitnya dengan tanah, bawa kemari. Karena raja jengkel. Orang ini ternyata kurang ajar, ternyata bilang saya bau, namanya raja. Bawa surat, pergi ke anak buahku. Maka dia pun bawa, dipikir isinya hadiah. Di tengah jalan, ya, dia ketemu dengan orang yang hasad tadi. Dia bilang, kau bawa apa itu? Bawa surat. Tulisannya raja dia tulis, taruh sini suratnya. Ya. Kata dia, kasih buat saya aja. Ya udah, ambil. Orang ini baik, ambil aja. Ambil. Akhirnya pergilah orang itu ke anak buah raja, ya. Ke anak buah raja. Sampai di sana, kemudian dia buka, anak buah itu raja, kau yang ini, ya. Kata raja, kau harus saya sembelih. Kata dia, ini bukan surat punya saya, bukan punya teman saya. Enggak ada kata tidak, harus saya kerjakan. Daripada saya dimarah apa? Raja. Akhirnya dibunuh, disembelih. Kemudian kulitnya diisi tanah. Dan anak orang yang tadi, yang orang baik tadi, seperti biasa, dia pergi ke raja lagi, dan nasihati raja. Raja heran, lah, ada apa ini? Mana tuh suratku yang kau bawa? Kata dia, saya kasih orang, hadiah buat orang aja. Siapa? Itu orang yang tadi. Oh, orang yang bilang dia, orang yang hasad tersebut. Terus dia tanya, sebentar, kau kenapa kalau ketemu saya tutup mulut? Karena saya baru makan, dia undang saya makan bawang, jadi mulut saya bau. Khawatir raja cium mulut saya yang bau. Subhanallah. Maka raja berkata, sungguh benar engkau. Ya, adapun orang buruk, keburukannya akan menimpanya suatu saat. Jadi di antara bentuk namimah yang berbahaya adalah menjelek-jelekan orang di hadapan penguasa sehingga orang benci sama dia. Ini terjadi, dibuat masyarakat jadi benci sama dia. Ini terjadi. Ya. Ya, sebagian terkadang dilakukan oleh dai-dai yang lain. Ya. Dibuat seperti contoh, ya, dibuat gambaran. Misalnya ada pendapat seorang ustadz berpendapat, misalnya ini pendapat mayoritas ulama, bahwasanya kedua orang tua Nabi di neraka. Tapi ini pendapat khilaf biasa. Dan jumhur mayoritas ulama, Ibnu Katsir, Az-Zahabi berpendapat demikian, An-Nawawi, siapa yang tidak tahu Nawawi, berpendapat demikian. Terus datang seorang lain, ini orang yang bilang orang tua Nabi di neraka, tidak hormat sama Nabi, ingin menyakiti hati Nabi, ingin beri gambaran yang tidak benar. Akhirnya masyarakat benci sama dai ini. Ini namanya sebenarnya namimah. Hanya orang jadi benci sama dia, padahal tidak ada kaitannya dengan itu. Ya sekedar masalah ilmiah, bicara tentang dalil.
Tapi dia bilang ini masyarakat ingin keburukan bagi Nabi, tidak beradab sama Nabi, bikin sakit hati Nabi, bikin sakit hati keluarga Nabi. Semua yang dengar pasti sakit hati. Masyarakat ketika dibawa dengan kalam atifi, dengan perasaan terbawa. Masyarakat lebih cenderung kepada perkataan yang dengan perasaan daripada dengan dalil. Kecuali kalau kita berada di areal yang orang-orang semua berpendidikan. Kalau perkataan ini dibawa ke Arab Saudi tidak berlaku karena orang menilai dengan apa? Dengan logis. Tapi kalau dibawa ke tanah air kita masih banyak orang ikut perasaan daripada dalil. Akhirnya orang benci. Padahal tidak demikian. Hanya perkara masalah ilmiah tidak perlu dibesar-besarkan. Ini contoh bercerita membuat isu sehingga orang benci kepada orang yang lain. Ini salah satu bentuk apa? Namimah. Dan dia sadar dia melakukan tersebut. Dia tahu bahwasanya dai ini ketika mengatakan kedua orang tua Nabi di neraka tidak ada niat untuk berbuat buruk kepada Nabi. Bahkan mereka yang mengatakan demikian sangat cinta kepada Nabi. Ibnu Katsir punya buku tentang sirah Nabi. An-Nawawi pun demikian. Syarah. Banyak ulama, Zahabi punya sirah tentang Nabi. Mereka orang sangat cinta kepada Nabi SAW. Tapi ini konsekuensi dalil membuat mereka berpendapat demikian. Maka jangan sampai dikesankan bahwasanya seakan-akan berarti begini, berarti begini, berarti begini. Baik, di antara ayat juga yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa itu terkait dengan namimah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' kulla halafin mahin." Jangan kau ikuti orang suka bersumpah yang dalam kondisi terhina. Dia karena tidak dipercaya sama orang, maka dia sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah. Karena orang sudah tidak percaya sama dia. Hamazin, suka mencela-cela orang, masya'im binamim. Suka jalan ke sana kemari mengadu domba. Ini penghuni neraka. Penghuni neraka. Demikian juga dalam ayat yang Allah berkata, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka setiap orang pengumpat dan lumazah. Sebagian ulama menafsirkan humazah maksudnya adalah tukang namimah. Tukang namimah. Celaka orang tukang namimah. Dan wajar dosanya sangat besar karena tadi saya katakan dia menghantam pokok kedua dalam Islam. Pokok pertama tadi apa? Tauhid. Pokok kedua persatuan. Dan dia mendukung program utama iblis. Setelah iblis ingin terjadi kesyirikan, dia ingin terjadi perpecahan. Taib. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, la yadkhul jannata qattat. Orang yang tukang namimah tidak masuk surga. Bahkan sebelum diadab di neraka, dikasih muqaddimah dulu, diadab di alam kubur. Diadab di alam kubur. Azan kah? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara dalil bahwasanya namimah adalah dosa besar, pelakunya diancam dengan azab di alam barzah sebagai muqaddimah sebelum azab di neraka Jahannam. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW Ibnu Abbas berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya mereka berdua sekarang sedang diazab. Bukan telah diazab, tapi sedang diazab. Menunjukkan bahwasanya azab cukup panjang dalam alam barzah. Terus. Ya. Apakah ada berhentinya? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya. Tapi ketika itu sedang diazab, berarti azab sedang berlangsung. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena perkara yang besar, itu perkara yang mereka bisa tinggalkan atau perkara yang mereka anggap remeh, tapi ternyata perkara itu tidak remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satu diazab karena tidak bersih ketika kencing. Ya, la yastatir, ada yang mengatakan dia tidak, ya, ada la yastatir, la yatanazzah, la yastabri'u, ada tiga lafal. Intinya dia tidak bersih ketika kencing. Kemudian wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu diazab karena suka jalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Ini dalil bahwasanya orang yang namimah dosa besar diazab dalam alam barzah. Sebagian ulama menyebutkan, dan ini ditukil oleh banyak ulama, kenapa Rasulullah menyebutkan kenapa dua orang ini diazab? Karena ini muqaddimah sebagai azab di akhirat. Bahwasanya yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak, pertama terkait hak Allah, yang kedua terkait hak manusia.
Yang pertama dihisab terkait dengan hak Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salat. Yang pertama kali Allah hisab adalah salat terkait amalan hamba. Adapun di antara hak manusia awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima. Yang pertama kali Allah putuskan persidangan di antara manusia pada hari kiamat adalah urusan darah. Urusan apa? Darah. Maka kata sebagian ulama, tidak bersih ketika kencing menyebabkan solatnya tidak diterima. Sehingga dia di akhirat bermasalah. Maka dia dikasih azab muqaddimah di alam barzah karena di akhirat solatnya tidak diterima sehingga dia diadab nanti gara-gara meninggalkan solat. Sama namimah adalah muqaddimah untuk pertumpahan darah. Gara-gara namimah banyak terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Awalnya dimulai dengan apa? Mengadu domba. Maka ini muqaddimah sebelum dia nanti disidang oleh Allah. Karena banyak namimah yang menyebabkan pertumpahan darah. Minimal permusuhan, tetapi bisa berujung pada pertumpahan darah. Sehingga dia diadab di alam barzah sebagai muqaddimah untuk adabnya di hari kiamat kelak waliyadzubillah. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang waspada, jangan sampai dia melakukan namimah dan jangan cepat terpancing dengan perkataan orang. Ini perlu namanya cross check ya. Banyak orang tidak suka dengan kebahagiaan kita. Banyak orang tidak nyaman ketika melihat kita berhasil ya. Banyak orang pingin ya seperti perkataan divide et impera farrik tasud, pecah belah kau yang unggul. Dipecah belah nanti dia yang unggul. Pingin ribut agar dia yang maju. Ya banyak orang jahat ada saja. Jangan bilang enggak ada orang jahat, ada orang jahat. Selama iblis masih hidup, ada saja orang apa? Jahat. Dia akan mengirim utusan-utusannya, rasul-rasulnya. Maka seorang waspada, jangan sampai melakukan namimah dan juga jangan terpancing oleh orang yang melakukan namimah. Taib, bagaimana kita menghadapi orang yang melakukan namimah? Ya, pertama, kalau ada orang datang kepada kita namimah cerita gini, maka jangan kita benarkan. Karena orang namimah adalah orang fasik. Ya, dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik maka cross check. Ya, kenapa kalau kau langsung benarkan? Antusibu qauman bijahalah. Bisa gara-gara informasi dia akhirnya kau mensikapi kelompok lain, mensikapi orang lain, menimpakan kemudaratan kepada orang lain dengan kejahilan. Harusnya cross check dulu. Gara-gara kau terima berita mentah-mentah, kau bisa benci orang, kau bisa nuduh yang tidak-tidak, kau bisa ceraikan istrimu, kau bisa minta cerai dari suamimu, kau bisa benci kakakmu, kau bisa benci adikmu, kau bisa memutuskan hubungan dengan kawan lamamu. Antusibu bijahalah. Kau bisa antusibu qauman bijahalah. Kau bisa menimpakan keburukan pada pihak lain karena kebodohan. Maka orang yang namimah, orang fasik jangan langsung diterima. Karena dia begini ngapain? Datang-datang kasih kabar yang tidak-tidak. Datang seorang menemui Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia menjelek-jelekan orang lain. Ini kerjaan, jelek-jelekan orang lain. Agar Umar tidak suka, Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata, in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhil ayah. Kalau kau jujur ceritamu ini, bahwasanya memang dia begitu, maka kau termasuk orang yang Allah sebut dalam Al-Quran, hammazim masya'im binamim. Yang suka mencela, yang suka berjalan ke sana kemari mengadu domba. Tapi kalau kau dusta, maka kau termasuk ayat, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kau orang fasik. Pilih yang mana? Enggak ada pilihan ketiga. Tapi kalau kau mau, in syi'ta an na'fu wa anka. Kalau kau mau saya maafkan engkau dan saya akan maafkan engkau. Akhirnya mengatakan, u'fu anni ya Amirul Mukminin. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, maafkan aku. Ya. Datang seorang kepada Wahab bin Munabbih. Dia mengatakan si fulan telah menceritakan engkau begini-begini, menjelek-jelekanmu. Kata Wahab bin Munabbih, ama wajada syaitan baridan ghairaka. Kalau tadi Hasan al-Basri rasulan ghairaka. Apakah setan tidak mendapati tukang pengantar surat selain kau? Kok kau yang mengantari surat setan? Kemudian kau harus yakin kalau ada orang membuat namimah kepadamu, maka dia juga akan menamimah engkau kepada orang lain. Kata Hasan al-Basri, man namma ilaika namma alaik. Siapa yang bernamimah kepadamu dengan menceritakan keburukan orang lain, dia juga akan melakukan yang sama kepada orang lain yang menceritakan keburukanmu. Dan ini sama, siapa yang menggibah orang di hadapanmu, jangan kau merasa nyaman. Mungkin dia akan menggibahmu di hadapan orang lain.
Karena kebiasaan dia. Maka jangan kita ridha. Kemudian kalau ada namimah, sikap kita jangan kita berburuk sangka kepada saudara kita. Allah berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah ya sikap berburuk sangka. Kemudian kalau ada berita dari seorang tukang namimah, jangan kita sertakan dengan tajasus, cari-cari tahu. Cuek aja anggap jadi enggak pernah datang. Nah, ini mengadu domba, Allah larang. Kita tidak boleh membenarkan dia. Ya. Bahkan kita berusaha mengingkari dia agar tidak terbiasa melakukan apa? Namimah. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.